Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidah Kotawinin. Saya dari kelas 12 IPA 1, absen nomor 28. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul proses fermentasi alkohol pada tape singkong. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Proses fermentasi tape melibatkan penambahan mikroorganisme untuk membuat singkong menjadi produk yang diinginkan. Mikroorganisme yang biasa digunakan adalah ragi. Ragi sebenarnya merupakan hamir Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat pati menjadi gula dan alkohol. Fermentasi biasa dilakukan pada ketan hitam dan tape. Tapi kali ini saya akan menggunakan tape untuk difermentasikan. Proses fermentasi merupakan salah satu proses yang amat penting dalam sejarah dunia, di mana selama berabad-abad sebagian besar penduduk dunia menggunakan proses fermentasi sebagai salah satu cara yang paling mudah dan praktis dalam membuat makanan seperti tempe, kecap, cuka apel, tape, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukannya untuk mengetahui bagaimana proses fermentasi alkohol pada tape singkong. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui bagaimana proses fermentasi alkohol pada tape. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai fermentasi alkohol. Dan ketiga, dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan tape singkong. Lanjut, kemudian bab 2, landasan teori. Tape singkong merupakan suatu makanan tradisional hasil fermentasi yang berasal dari singkong dan dibantu oleh ragi ya fermentasinya. Nah, makanan tradisional ini sangat terkenal di Pulau Jawa. Lanjut, ragi tape. Ragi tape merupakan bahan campuran untuk pembuatan tape, mengandung beberapa mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang terkandung antara lain Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, Candida, Hansenula, bakteri Acetobacter. Nah, mikroorganisme ini membantu untuk memecah pati menjadi glukosa dan direaksikan menjadi alkohol. Kemudian reaksinya itu melalui proses fermentasi anaerob. Kemudian singkong. Singkong banyak dikenal dengan umbi akar atau ketela pohon. Nah, singkong ini juga termasuk umbi-umbian yang merupakan penghasil karbohidrat tinggi. Umbi atau akar pohon dengan panjang fisik rata-rata dengan garis tengah 2-3 cm dan panjang 30-50 cm. Daging umbi berwarna putih atau kuning-kuningan dan biasa digunakan untuk tape atau bisa untuk direbus langsung kemudian dimakan atau juga bisa dibuat jajanan tradisional. Nah, kemudian daunnya itu biasa digunakan untuk sayuran. Lanjut, fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob. Fermentasi seringkali digunakan dalam bidang bioteknologi. Nah, manfaatnya dapat mengurangi zat anti nutrisi, dapat meningkatkan kandungan nutrisi, dapat meningkatkan kerja sistem pencernaan, dapat meningkatkan kesehatan. Nah, makanan yang difermentasi lebih tahan lama dan lebih awet. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian eksperimen. Nah, waktu penelitian yang saya gunakan atau saya lakukan itu sekitar 3 harian, yaitu bertepatan pada tanggal 20-23 Februari 2021. Kemudian lokasi penelitian terdapat di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, yaitu di rumah saya sendiri. Lanjut, alat dan bahan untuk penelitian ya. Pertama, alat yang saya gunakan yaitu ada tempat atau wadah kosong untuk tempatkan tapenya, kemudian ada pisau, telenan, panci kukus, sama sikat bersih untuk membersihkan singkongnya dari lendir-lendir. Kemudian bahannya saya gunakan, yang pertama ada 500 gram singkong sebagai bahan utama, kemudian ada gula secukupnya, bila ingin lebih manis bisa ditambahkan lebih banyak, namun bila tidak suka bisa dikurangkan. Kemudian ada ragi tape secukupnya, di sini saya pakai 3
tablet gitu besar-besar. Kemudian saya juga pakai 2 lembar daun pisang supaya rasanya lebih enak dan aromanya lebih harum. Lanjut proses pembuatan tape singkong. Untuk proses pembuatannya silakan menyimak video berikut ini. Untuk membuat tape singkong, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan adalah ada 500 gram singkong. Kemudian ada gula secukupnya dan ada juga ragi tape. Kemudian ada 2 lembar daun pisang dan juga ada tempat atau wadah kosong di tempat tapenya dan juga pisau. Langsung saja step pertama yaitu potong dan kupas singkong hingga bersih. Nah, cara kupas tape bisa kita lihat di video ini ya. Pertama kita tuh kayak belah sedikit, kemudian kita kupas gitu kulit arinya, kita kopek-kopek gitu ya. Nah, kita lakukan semuanya sampai bersih. Kemudian setelah kita kupas sampai bersih, kita cuci ya, kita bilas singkong dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Nah, untuk proses mencuci singkong ini, yang pertama kita pakai sikat ya untuk menghilangkan lendir-lendir dari si singkong tersebut. Setelah kita cuci sampai bersih, nah kemudian si singkongnya kita kukus selama 10-15 menit atau sampai setengah matang. Sambil menunggu singkongnya setengah matang, kita hancurkan dulu ragi tapenya. Saya di sini pakai 3 buah dari ragi, kita hancurkan sampai halus, yang bertujuan untuk memudahkan kita untuk menaburkan si ragi ke singkongnya ya. Kita hancurkan sampai benar-benar halus. Kemudian juga siapkan 2 lembar daun pisang untuk menjadi alas ya untuk singkongnya, dan juga kita tata pada wadah atau tempat tape. Nah, ini daunnya sudah kita lap ya, sudah kita bersihkan. Kemudian langsung saja kita gunting-gunting, kita tata. Nah, ini daun pisangnya bertujuan untuk rasanya dari singkongnya itu lebih enak dan aromanya itu biar lebih wangi. Kita tata ya seperti di video ini. Kemudian setelah 10-15 menit atau sampai setengah matang ya, si singkongnya itu bisa langsung kita angkat. Setelah kita kukus, yaitu kita tunggu sampai singkongnya dingin. Nah, setelah kita dinginkan tapenya, lalu kita campur rata dengan ragi yang telah dihaluskan. Nah, kita campur rata sampai semua permukaan dari singkong tersebut tertutupi oleh ragi, agar proses fermentasinya tidak gagal ya.
kita taburkan di seluruh permukaan dari singkongnya. Kemudian jangan lupa juga kita tambahkan gula ya, kita taburkan gula. Jika suka manis boleh ditambahkan banyak, atau bila tidak suka boleh sedikit ya teman-teman. Kemudian kita tutup rapat dan disimpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari ya, tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari, dan diamkan selama 3-4 hari. Dan ini adalah hasil tape yang kita diamkan atau fermentasikan selama 3 hari ya teman-teman. Bisa kita lihat itu tapenya atau singkongnya itu sudah mulai lembek ya, dan siap untuk kita dimakan. Setelah melihat dari video tadi, yaitu proses buatan tape, langsung saja mari kita bahas, yaitu pada part 4 pembahasan. Nah, hasilnya dari proses dari penelitian atau proses eksperimen saya, yaitu singkong yang telah ditaburi oleh ragi kemudian disimpan di tempat kedap udara akan mengalami proses fermentasi. Setelah 3 hari proses fermentasi, kondisi fisik dari singkong berubah menjadi lembek dan sedikit berair dengan rasa manis keasaman. Jadi singkong yang telah kita beri ragi, kemudian kita tempatkan di tempat kedap udara, maka akan berubah menjadi lembek dan rasanya tuh manis keasaman. Lanjut, kemudian pembahasan. Ragi yang telah ditaburkan pada singkong akan menghancurkan glukosa yang terdapat pada singkong, sehingga akan direaksikan secara anaerob dan menghasilkan alkohol. Reaksi kimia pada fermentasi tape adalah glukosa. Dengan rumus kimia C6H12O6 berubah menjadi 2 etanol, C2H5OH plus 2 karbon dioksida, CO2 plus 2 ATP atau energi. Jadi ragi itu membantu dalam proses fermentasi ya, karena ragi itu mengubah atau menghancurkan glukosa yang awalnya dari karbohidrat, kemudian dipecah-pecah lagi oleh bantuan enzim yang dihasilkan oleh ragi menjadi glukosa, yaitu molekul yang lebih kecil. Nah, glukosa ini akan direaksikan secara anaerob dan menghasilkan alkohol. Nah, jadi begitu ya proses reaksinya. Nah, lanjut bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pembuatan tape singkong termasuk bioteknologi konvensional. Seperti kita tahu, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme ya, atau biasanya tuh kebanyakan menggunakan proses fermentasi. Demikian juga fermentasi dari tape singkong kan ya sama. Kemudian yang kedua, proses fermentasi tape singkong dibantu oleh ragi yang terdapat jamur Saccharomyces cerevisiae. Jadi proses fermentasi ragi singkong ini, raginya itu terkandung jamur Saccharomyces cerevisiae yang membantu dalam proses fermentasinya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan tape, ragi atau yang terkandungnya yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, proses fermentasi berlangsung selama 3 hari atau lebih dan menghasilkan alkohol serta sedikit rasa manis. Saran saya saat melakukan penelitian atau eksperimen ini adalah perhatikan kebersihan alat-alat yang digunakan, karena kita menyangkut proses fermentasi ya, jadi kita tuh tidak mau alat-alatnya atau barang yang kita gunakan itu terkontaminasi dengan bakteri lain sehingga proses fermentasinya tidak berjalan dengan baik atau gagal. Nah, selain itu juga menjaga kebersihan itu juga penting. Kemudian gunakan bahan-bahan yang baik dan berkualitas. Dengan kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, maka hasil yang kita dapatkan atau produk yang kita dapat juga mempunyai hasil yang maksimal dan juga berkualitas. Teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai laporan penelitian proses fermentasi alkohol pada tape singkong. Untuk itu saya mohon maaf bila ada kesalahan maupun kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tinggal.